Nah, saya ajak kita untuk membaca sebuah Alkitab, sebagian Alkitab, satu bagian Alkitab dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua. Nah, tema kita hari ini adalah Unwrap the Joy of Christmas. Nah, kata unwrap ini sering dikonotasikan untuk menunjuk kita membuka kado, begitu ya. Membongkar kado, membuka, melihat apa isi di dalamnya. Nah, kita akan coba melihat bersama-sama hari ini, sebetulnya sukacita Natal itu seperti apa sih yang Tuhan bawa pada waktu Dia datang ke dalam dunia ini. Nah, sebelumnya kita akan baca dari Lukas, pasal yang kedua ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang pria tua, dia tinggal di sebuah rumah yang kecil di pinggir kota. Dan beberapa tahun sebelumnya itu istrinya meninggal, dan pada waktu istrinya meninggal, setelah istrinya meninggal itu, dia merasakan kesepian yang sangat luar biasa. Sehingga dulunya pada waktu hari Natal, mereka itu bersuka cita, mereka bisa merayakan Natal bersama. Tetapi ketika kehilangan istrinya, pria ini merasa bahwa Natal tidak lagi istimewa. Malah sebaliknya, lagu-lagu Natal, dekorasi Natal yang dia lihat di gereja, dan ketika dia berpergian, dia mendengarkan lagu-lagu Natal, malah itu justru membuat rasa kepahitan muncul di dalam hatinya oleh karena apa yang dia alami. Nah, tapi bersyukur beberapa waktu kemudian ketika hari Natal, ada seorang anak yang tiba-tiba datang, dia memberanikan diri untuk memberikan sebuah kartu kepada bapak ini. Dan di dalam kartu itu, kartu yang tidak terlalu bagus sebetulnya karena dia buat sendiri, tetapi di kartu itu dituliskan, "Selamat Natal, Pak. Tuhan mengasihi kita semua." Sudah kalimat yang simpel. Tetapi pada waktu membaca ini, si bapak kemudian terdiam. Dia menyadari ada banyak hal yang dia sudah lupakan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupnya. Sehingga malam itu menjadi awal dia kembali melihat akan kasih Tuhan. Nah, saudara, saya tahu dan saya menyadari bahwa ada banyak hal di dalam hidup kita yang bisa membuat kita kehilangan sukacita pada waktu kita menyambut Natal. Natal dilambangkan atau digambarkan sebagai satu peristiwa yang penuh kegembiraan, penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Tetapi tidak sedikit bisa membuat kita kemudian mengalami yang sebaliknya. Justru duka cita, kesedihan, kegalauan, kegelisahan di dalam hati kita. Sehingga Natal itu tidak mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Bahkan hari-hari yang kita lewati, di luar Natal pun kita tidak mengalami sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Bahkan ketika kita tahu Tuhan menginginkan kita mengalami sukacita, kita pun kehilangan sukacita di dalam hidup kita. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat dua hal saja dari ayat-ayat yang kita baca. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan the joy of Christmas atau sukacita Natal, yang bukan hanya kita rasakan pada waktu kita Natal, tapi harapannya sukacita Natal ini bisa kita bawa di dalam kehidupan kita setiap hari meskipun tidak pada hari Natal. Nah, saudara, yang pertama kita akan melihat bahwa Allah ingin kita mengalami sukacita. Sukacita yang besar. Nah, saudara, ini adalah satu pemahaman yang sangat penting. Bahwa Allah ingin bahwa kita manusia hidup di dalam dunia ini mengalami sukacita yang besar. Nah, saudara, kita tahu kisah ini dilatar belakangi oleh para gembala yang pada waktu itu menggembalakan kambing domba di padang gurun pada waktu malam.
Dan ketika mereka pada malam itu menggembalakan domba, kambing domba, kemudian tiba-tiba seorang malaikat datang kepada mereka. Dan pada waktu datang, malaikat itu datang, para gembala dipenuhi dengan ketakutan. Nah kalau kita lihat ayat 9, dipenuhi dengan ketakutan yang begitu rupa. Jadi ada ketakutan yang muncul spontan dan membuat mereka itu merasa gelisah di dalam hati mereka. Tapi malaikat itu mengatakan, jangan takut. Malaikat hadir mewakili kehadiran Tuhan. Dan malaikat itu berkata, jangan takut. Nah saudara, kata ini kata yang sangat penting sekali. Sebab tidak sedikit orang berpikir bahwa kedatangan Tuhan itu justru membawa ketakutan, membawa kegelisahan, membawa penghakiman. Dan bahkan kita atau tidak sedikit orang berpikir bahwa mengikut Tuhan, kalau ikut di dalam jalan Tuhan, itu adalah jalan yang bukan penuh kesukaan, tapi jalan yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, dan sebagainya. Nah saudara, maka tidak heran, mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mengatakan begini, ya saya ini masih muda, saya ingin senang-senang dulu. Nanti kalau sudah mulai tua, baru saya nanti ke gereja, baru nanti saya ikut Tuhan melayani dan sebagainya. Pernah dengar seperti itu? Kurang lebih kalimatnya begitu. Pernah ya? Kenapa punya pemikiran atau kalimat itu muncul? Karena terpikir bahwa kalau ikut Tuhan, itu menyusahkan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Gitu ya. Harus ini, harus itu. Maka itu menyusahkan. Maka saya ingat pada waktu tahun-tahun awal saya menikah, sempat saya ketemu dengan salah satu saudara dari istri saya yang di Jakarta, baru kenal pada waktu itu. Dia bukan orang Kristen. Kemudian pada waktu dia tahu saya pelayanan, begitu ya. Dan dia katakan, wah ini orang tidak tahu nikmatnya dunia. Jadi sampai jadi pendeta. Kan mereka tidak tahu pendeta, hamba Tuhan, penginjil itu enggak tahu. Jadi sebutnya kalau orang yang melayani ya pendeta begitu ya. Nah ini tidak tahu enaknya hidup dunia ya. Sehingga mau jadi pendeta, muda-muda sudah jadi pendeta. Nah saudara, itu pikiran seolah-olah ikut Tuhan itu susah. Ikut Tuhan pasti tertekan. Ikut Tuhan tidak ada sukacita, tidak ada bahagia. Saudara, apa yang dikatakan malaikat ini? Jangan takut. Kehadiran Tuhan tidak seperti itu. Tapi sebaliknya dikatakan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ini bukan kesukaan biasa, tapi kesukaan besar. Di dalam bahasa Inggris, versi NIV, ditulis the great joy. Itu sukacita yang luar biasa, tapi bukan hanya luar biasa besar, tetapi mendalam di dalam hati manusia. Sukacita yang membawa damai sejahtera yang penuh. Sukacita yang memiliki satu keyakinan. Walaupun kondisi sulit, walaupun ada masalah, tapi ada sukacita di dalam hati. Ada kedamaian di dalam hati. Ada keyakinan bahwa Tuhan yang memegang hidup saya. Tuhan yang memimpin hidup saya. Masalah saya ada dalam tangan Tuhan. Sukacita yang melimpah di dalam hidup. Nah saudara, sukacita ini bukan hanya great joy, sukacita yang besar, tapi juga untuk seluruh bangsa atau untuk segala bangsa. For all people. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa ini bukan hanya untuk gembala, yang mana pada waktu itu dilambangkan sebagai orang yang susah gembala, orang yang pekerjaannya itu tidak keren, ya, penghasilannya sedikit sehingga mereka dianggap sebagai orang yang terpinggirkan, tidak terlalu dihargai oleh orang-orang pada waktu itu. Dan mereka adalah orang-orang yang merasa diri juga tidak bernilai, tidak berharga. Apalagi secara rohani, domba-domba yang mereka gembalakan itu adalah domba-domba yang juga biasa dipersembahkan untuk ibadah korban di bait Allah. Tetapi para gembala ini untuk masuk bait Allah itu seringkali dicegah karena mereka dianggap najis, karena sering bersentuhan dengan hewan-hewan yang mati. Dan menurut hukum Israel, ketika mereka sering bersentuhan dengan darah, dengan binatang yang mati, mereka dianggap najis. Jadi domba gembalaannya bisa masuk bait Allah, bisa dipersembahkan, tetapi sang gembala sendiri, mereka adalah dianggap sebagai
orang yang tidak layak secara rohani dan orang yang najis secara rohani. Jadi saudara, ini satu hal yang betul-betul menunjukkan bahwa sukacita yang besar ini bukan hanya hadir kepada orang-orang yang seperti itu, tetapi ketika dikatakan seluruh bangsa, itu berarti semua orang juga. Berarti bukan hanya untuk orang-orang yang terpinggirkan, tapi juga untuk orang dari status ekonomi apapun, termasuk ekonomi yang tinggi sekalipun yang kita pikir dia hidup penuh dengan kelimpahan, dia nggak butuh Tuhan. Nah, saudara, ada seorang aktor yang bernama Jim Carrey. Kita tahu Jim Carrey ini salah satu aktor yang sukses, film-filmnya juga sangat banyak. Dan dia katakan begini, langsung bahasa Indonesianya aja ya. Saya pikir semua orang seharusnya menjadi kaya, terkenal, serta melakukan segala hal yang pernah mereka mimpikan. Sehingga mereka bisa melihat bahwa itu bukanlah jawaban. Nah, Jim Carrey sukses luar biasa dan dia mengakui bahwa dia seorang yang kaya, dia terkenal dan dia bisa melakukan apa yang pernah dia impikan. Tapi ketika dia melakukan atau memperoleh semuanya itu, kemudian dia katakan itu bukan jawaban dalam hidup ini. Bukan itu yang terutama dalam hidup ini. Maka dia katakan bahwa dia berpikir bahwa semua orang itu perlu bisa kaya, bisa terkenal seperti yang dia impikan, dan bisa melakukan semua yang dia impikan. Sebab ketika semua dia dapatkan, maka dia baru tahu bahwa bukan itu sebetulnya yang dia butuhkan dalam hidup ini. Itu tidak cukup. Saudara, kita tahu bahwa orang kalau yang lagi bisa punya motor, cuman bisa beli motor, pasti akan berpikir, kalau naik mobil pasti akan lebih enak. Punya pickup aja, enggak apa-apa. Yang penting tidak kehujanan, tidak kepanasan. Kalau pakai jendelanya dibuka, enggak pakai AC, pakai angin, sudah oke, betul? Tapi orang yang sudah punya pickup, dia berpikir apa? Hujanan, enggak dingin. Enggak ada AC-nya, kepingin punya mobil lebih bagus. Pengen mobil yang lebih besar mungkin. Karena supaya anak-anaknya semua bisa masuk ke situ. Kepingin lagi, yang sudah punya ini kepingin lebih lagi. Mungkin beli truk atau bis gede kali mungkin ya. Jadi lebih mantap begitu. Nah, saudara, ketika orang berpikir seolah-olah bahwa ini bisa. Tapi ketika sudah mendapatkan semuanya itu, ternyata bukan itu jawabannya. Nah, saudara, itulah sebabnya Tuhan berkata melalui malaikat ini. Aku datang memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ini bukan kesukaan kecil, kesukaan yang dibutuhkan oleh semua orang, bahkan orang yang sangat terkenal, sangat kaya, dan dia sudah dapatkan semua hal di dalam hidupnya, dia tetap butuh ini. Karena ini sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh manusia atau oleh dunia ini. Dan itulah sebabnya ini berita sukacita yang sangat besar, yang sangat penting. Nah, saudara, itu hal pertama yang kita bisa pelajari, yaitu bahwa kehadiran Yesus dalam dunia ini adalah supaya setiap manusia itu mengalami sukacita yang besar. Tuhan ingin kita bersukacita. Ikut Tuhan bersukacita. Bukan ikut Tuhan di dalam tekanan seolah-olah ikut Tuhan tidak menyenangkan. Tapi ikut Tuhan di dalam kesukacitaan. Nah, saudara, kita akan lihat yang kedua. Sukacita besarnya itu ada di mana? Sukacita besar yang Tuhan berikan itu ada di dalam Injil. Nah, ini apa artinya? Mari kita akan lihat. Nah, ayat 10 lagi kita akan lihat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas, tetapi di dalam bahasa Inggris itu cukup jelas. Bahwa, dan ini sesuai dengan bahasa aslinya, bahwa aku bukan hanya memberitakan kepadamu, tetapi aku memberikan berita yang baik atau kabar baik. Good news. Jadi aku datang kepadamu membawa
kabar baik, good news. Nah itu di dalam bahasa aslinya pakai kata evangelion. Dan kemudian sering kita mendengar kata evangelism, misalnya gitu ya. Dan kemudian kata evangelis, penginjil, penginjilan, dan sebagainya. Itu dari kata Injil, kata good news evangelion yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya Injil. Nah jadi malaikat itu sedang berkata, aku membawa good news, aku membawa Injil kepadamu. Injil apa? Injil yang menyebabkan sukacita besar bagi seluruh bangsa. Jadi saudara kita lihat bahwa Injil inilah yang menyebabkan sukacita besar bagi seluruh bangsa. Jadi maka kita akan perlu lihat ini, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan Injil sehingga memberikan sukacita yang besar. Ya. Nah ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara kalau kita bicara Injil, apa pikiran kita pertama? Kitab-kitab suci di dalam perjanjian baru, atau 4 kitab pertama di dalam perjanjian baru itu Injil. Atau Injil itu adalah sebuah berita, sebuah doktrin dan sebagainya. Saudara enggak. Dikatakan di sini bahwa apa itu Injil atau siapa itu Injil, itu adalah Yesus sendiri yang hari ini dikatakan oleh malaikat itu lahir bagimu juru selamat. Yaitu Yesus sebagai juru selamat itu adalah Injil, kabar baik. Dan siapakah Yesus itu? Nah ini saudara, ini doktrin yang paling mendasar di dalam iman Kristen. Karena hari ini tidak sedikit orang berpikir bahwa orang yang non-Kristen maupun juga kalangan Kristen tertentu, Yesus itu adalah manusia biasa yang adalah guru moral, yang adalah teladan yang baik, tetapi dia bukan Tuhan. Nah, tapi di sini kita lihat Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir, itu siapa? Yesus. Yesus itu adalah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata Kristus ini untuk para gembala dia sudah paham bahwa Kristus itu menunjuk kepada janji Allah akan kedatangannya nanti sebagai penyelamat manusia. Itu sudah diketahui oleh mereka di dalam perjanjian lama. Nah, kata Tuhan di sini itu menunjuk kepada Tuhan sendiri. Karena kata Tuhan ini adalah kata Tuhan yang juga dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani. Nah, saudara, Alkitab Perjanjian Lama itu sebetulnya bahasanya bahasa Ibrani. Ya. Tetapi kemudian tidak sedikit orang-orang Yahudi yang sudah tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Nah, itu terutama karena kaitannya dengan sejarah pada waktu mereka dibuang ke Babel, itu bukan cuma ke Babel, tapi juga bangsa-bangsa yang lain. Ke Asyur, ke Babel dan sebagainya. Nah pada waktu mereka sudah di Babel, Babel ini ditaklukkan oleh Media Persia. Kemudian Media Persia ditaklukkan oleh Yunani. Yunani ditaklukkan kemudian oleh Romawi pada waktu Yesus lahir itu di bawah penjajahan Romawi. Tetapi pada waktu dijajah oleh Yunani ini oleh Alexander Agung, kita tahu itu ya dalam sejarah, itu menguasai wilayah yang sangat luas dan cara mereka menguasai, menanamkan kesetiaan kepada Yunani itu dengan cara bahwa bahasa Yunani itu harus dipakai oleh setiap wilayah jajahan Yunani. Jadi semua belajar bahasa Yunani dan itu dipakai sebagai bahasa nasional. Sehingga tidak sedikit orang-orang Yahudi yang tidak lagi bisa berbahasa Yunani. Seperti saya tidak lagi bisa berbahasa Mandarin. Jadi sangat umum itu terjadi. Dan itulah yang terjadi. Dan kata Tuhan ini sama dipakai di dalam Alkitabnya orang Yahudi yang dalam bahasa Yunani. Kata Tuhan ini menunjuk kepada Tuhan Yahweh, kepada Tuhan mereka. Jadi ketika kata Tuhan ini muncul, maka para gembala itu tahu bahwa yang datang adalah Tuhan sendiri yang hadir pada waktu itu. Saudara, ini satu hal yang sangat penting, doktrin penting di dalam iman Kristen. Bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Dia lahir, datang ke dalam dunia
untuk membuat karya, untuk menyatakan karya penebusannya sampai di atas kayu salib menjadi juru selamat bagi manusia, supaya manusia yang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Nah, saudara, kaitannya dengan kesukaan besar dan juru selamat itu apa hubungannya? Nah, saudara, saya akan ajak kita untuk melihat tentang sistem dunia dan sistem Injil. Tapi sebelumnya, ya, saya akan ajak kita lihat ini. Menurut John Piper, ya, maka Injil itu bukanlah sebuah berita atau doktrin, bukan. Tapi Injil itu adalah pribadi Tuhan. Dikatakan di situ. Injil bukanlah sebuah pesan, itu adalah Yesus sendiri. Kabar baiknya bukan hanya bahwa Yesus membawa keselamatan atau memberikan keselamatan, tetapi bahwa Yesuslah keselamatan kita. Jadi pada waktu kita memiliki Yesus, kita akan memiliki keselamatan. Pada waktu kita memiliki keselamatan, kita akan seharusnya kita memiliki juga sukacita yang besar. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita seringkali sebagai orang percaya tidak mengalami sukacita yang besar di dalam hidup kita? Nah, saya akan coba ajak kita untuk lihat ini, sistem dunia dan sistem Injil. Saudara, ini sangat penting sekali karena dua sistem ini bertentangan dan tidak sedikit gereja, orang Kristen itu justru hidup dengan sistem atau cara berpikir dunia dan bukan cara berpikir Injil. Nah, saudara, kita akan sama-sama lihat ini. Ini adalah sistem dunia. Dunia selalu menuntut prestasi. Sehingga kita juga selalu dituntut untuk bagaimana kita bisa berprestasi. Ketika kita berprestasi, atau seseorang berprestasi, maka dia baru memiliki arti hidup. Dia merasa dirinya berarti, dirinya berharga ketika dia bisa mencapai prestasi tertentu. Tetapi prestasi ini harus dipelihara. Karena kalau tidak dipelihara, ketika kemudian kita tidak lagi berprestasi, maka kita akan kehilangan harga diri kita. Kita bisa merasa tidak berarti. Orang lain juga bisa melihat kita menjadi sebagai orang yang tidak berarti, tidak berharga. Maka kita perlu memelihara apa yang sudah kita capai, dipelihara. Dan ketika kita bisa memelihara, maka kemudian kita diterima baik oleh diri kita sendiri sebagai orang, ya, aku orang yang punya arti. Karena apa? Aku sudah berhasil ini. Aku diterima. Diterima oleh diri sendiri. Maupun juga diterima oleh orang lain, oleh lingkungan, oleh komunitas di dekat kita. Oleh karena apa? Kita berprestasi dan kemudian kita memelihara itu, kemudian kita diterima. Nah, saudara, ketika orang dengan sistem nilai seperti ini, maka dia akan terus berusaha untuk bagaimana berprestasi, bagaimana terus dihargai, dan itu harus dijaga, dipelihara untuk bisa diterima. Dan ketika orang ada di dalam lingkaran ini, terjebak di dalam lingkaran ini, maka yang ada adalah tekanan hidup. Orang seperti ini bisa berhasil tidak? Sangat banyak, bisa saja berhasil. Tapi ketika dia berhasil, dia bisa menjadi sombong. Dia bisa merendahkan orang lain yang gagal. Betul tidak? Dia bisa merendahkan orang lain. Tapi sebaliknya ketika dia gagal, tidak bisa mempertahankan keberhasilannya. Dan siapa sih yang bisa mempertahankan? Kadang-kadang kita bisa gagal, bukan? Kadang-kadang kita juga bisa jatuh, bukan? Pada waktu seorang jatuh, gagal, dia merasa dirinya tidak lagi berarti. Dia merasa dirinya tidak berharga. Akhirnya bisa masuk kepada putus asa. Merasa tidak punya harga diri lagi. Merasa terhina. Dan itu ada di dalam hidup, di dalam tekanan. Nah, saudara, ini sistem dunia. Kita harus berprestasi, do something, baru kemudian kita diterima. Ini berbeda dengan sistem Injil, sistem anugerah.
Kita diterima bukan oleh karena kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Tuhan menerima kita karena Tuhan tahu kita tidak mampu untuk melakukan apa yang baik. Tuhan tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan menerima kita sepenuhnya. Dan itulah penggambaran pada waktu Tuhan datang, gembala itu adalah kumpulan orang pertama yang menerima kabar tentang kedatangan Yesus Kristus. Orang yang tidak berharga, orang yang tidak dipandang oleh orang lain. Tetapi Yesus datang memberitakan kedatangannya kepada mereka lebih dulu. Artinya sebelum mereka bisa lakukan banyak hal, sebelum mereka melakukan apapun, Tuhan menerima mereka apa adanya. Saudara, itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, untuk kita yang sudah punya anak pasti kita pernah merasakan. Anak kita, saya ingat pada waktu anak saya masih bayi, tidur, bayi kan gak bisa ngapa-ngapain. Biasanya nangis, makan, buang air, paling begitu kan. Tapi pada waktu saya hanya lihat dia tidur, ada belas kasihan, ada rasa sayang, ada hati yang, bahagia sekali. Pernah ngalami gitu? Kalau nggak pernah ini orang tua apaan ini, begitu kan? Ya, tapi kalau kita orang tua normal pasti merasakan begitu. Nah, saudara, inilah hati Tuhan sebetulnya kepada kita. Dia menerima kita dulu, maka ini panahnya dibalik. Walaupun kita belum apa-apa, kita orang yang gagal, kita orang yang berdosa. Justru Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia adalah Injil, Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Itu menunjukkan apa? Allah mau berrelasi dengan kita. Allah mau mencari kita. Allah mau menerima kita. Dia Allah yang maha besar. Dan dia bisa perintahkan ini, itu. Tapi dia sendiri datang. Saya ingat apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu Petrus berjalan di atas air dan mau tenggelam. Buat Tuhan Yesus tidak sulit mengatakan beku lautnya. Beku, Paulusnya tenggelam enggak? Enggak kan? Ya. Atau mungkin panggil burung gagak 10, angkat dia. Bisa juga. Tapi pada waktu itu diceritakan apa? Tuhan Yesus datang dan mengulurkan tangannya mengangkat Petrus. Saudara, inilah hati Tuhan. Dia menerima kita apa adanya. Dia menerima meskipun kita tidak mampu. Dan dia memelihara kita. Di khotbah saya yang terakhir 2 bulan yang lalu, saya mengumpamakan tentang salaman Romawi, di mana pada waktu kita percaya Tuhan, kita seringkali tidak setia. Betul? Bisa saja kita meninggalkan Tuhan, dalam arti kita berdosa, sengaja memberontak kepada Tuhan. Tapi walaupun kita seringkali melepaskan diri dari Tuhan, tangan Tuhan gak pernah melepaskan kita. Itu kasih sayang Tuhan. Maka dalam Alkitab dikatakan meskipun kita tidak setia, tapi Tuhan itu setia kepada kita. Bukan karena kita baik, bukan oleh karena kita rajin ke gereja, bukan oleh karena kita banyak baca Alkitab, tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Dan dia menganggap kita bernilai, berharga. Sekarang katakan kepada dirimu sendiri, aku diterima Tuhan. Aku dipelihara Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Gak ada suaranya. Sekarang ngomong sama tetangganya aja. Kamu diterima Tuhan. Ayo ikutin ya. 2, 3. Kamu diterima Tuhan. Katakan lagi, kamu dipelihara Tuhan. Katakan lagi, kamu berharga di mata Tuhan. Saudara, kalau orang yang seperti ini tetap enggak dia melakukan pekerjaan berprestasi? Ya, dia tetap perlu berjuang di dalam hidup. Tapi sudah beda. Artinya ketika dia berjuang di dalam hidup ini, bukan lagi untuk diterima, bukan untuk harga dirinya. Karena dia tahu dia sudah bernilai begitu rupa di hadapan Tuhan. Maka ketika Tuhan sudah terima dia, meskipun tidak berarti, tapi Tuhan menghargai dia. Maka dia mengerjakan semua hal yang Tuhan percayakan itu dengan segenap hati, dengan perjuangan penuh. Ingin memberikan yang terbaik, bukan supaya diakui, diterima orang lain. Tetapi supaya Tuhan dimuliakan.
tetapi juga didorong oleh hati yang ingin bersyukur oleh karena Tuhan sudah mengasihi dia. Nah saudara, hati yang demikianlah ini yang hati yang mendatangkan sukacita. Kita bukan terjebak di dalam sistem dunia seolah kita harus berusaha untuk mendapatkan pengakuan. Tapi Tuhan sudah terima kita, bahkan Tuhan sudah berjalan bersama dengan kita. Dan kita mau berjalan bersama dengan dia. Dan kita usahakan semua yang terbaik bagi kemuliaannya. Bisa gagal? Bisa. Bisa berhasil? Bisa. Tapi ketika dia berhasil, dia tidak sombong karena dia lakukan itu. Bukan untuk membesarkan diri, dia lakukan itu karena untuk sebagai ucapan syukur dan untuk kemuliaan Tuhan. Pada waktu dia gagal gimana? Pada waktu dia gagal, dia tidak kehilangan harga diri. Karena dia tahu Tuhan menghargai dia. Tuhan mengasihi dia, dia tidak kehilangan harga diri. Pada waktu gagal, dia akan lebih mudah bangkit karena dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Bisa ada banyak masalah, bisa ada dalam masalah dengan masalah yang sangat berat. Tetapi masalah itu bukan masalah dia dengan Tuhan. Saudara, ini kalimat yang bagus yang baru saya nemu kemarin. Ya. Kita bisa punya banyak masalah ketika kita berjalan bersama Tuhan. Tapi masalah itu bukan masalah saya dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan dekat. Dan Tuhan yang akan take over. Tuhan yang akan handle masalah saya. Saudara, dan saya lakukan apa yang terbaik yang saya bisa. Saudara, inilah hidup dalam sukacita besar yang Tuhan berikan. Sukacita besar dalam arti ketika hari ini mungkin kita berjuang untuk merasa hidup benar, diterima oleh Tuhan. Tidak ada kita yang hidup benar. Hanya dengan percaya Yesus, mengaku Tuhan aku orang yang berdosa, aku mau percaya kepadamu untuk diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Saudara, hanya dengan itu kita diselamatkan. Dia juru selamat. Yesus sendiri terima dalam hidup kita. Itu sukacita yang besar. Kita tidak dituntut dengan prestasi perbuatan baik, tapi dengan hanya memberi diri kepada Tuhan. Hal yang kedua ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita tidak perlu hidup berjuang begitu rupa hanya untuk menemukan harga diri kita. Tuhan sudah memberikan harga diri kepada kita, menerima kita apa adanya. Dan ketika kita di dalam segala pergumulan, kegagalan kita hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Itulah sukacita yang besar, sukacita yang mendalam, sukacita yang memberikan damai sejahtera yang melimpah dalam hidup kita, sukacita yang di dalam hati kita ada keyakinan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan yang pimpin masalah saya. Saudara, itu yang Tuhan ingin kita rasakan melalui kedatangannya, membawa sukacita yang demikian di dalam hidup kita. Pertanyaannya hari ini, kita terjebak di dalam sistem dunia, apakah kita terjebak dalam sistem dunia sehingga kita mengalami tekanan di dalam hidup, atau hari ini kita membuka hati kepada Tuhan dengan sistem Injil, dengan sistem anugerah Tuhan yang Tuhan sudah buktikan dan tunjukkan melalui kedatangannya. Supaya kita juga mengalami sukacita besar sambil kita juga berjuang di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Di dalam sukacita bersama Dia.